Laporannya sudah muncul ya, Pak? Sudah muncul, teman-teman? Sudah. Sudah. Ya. Selamat pagi, Bu Purna. Selamat pagi, Bu Dora. Selamat pagi, Pak Dian. Selamat pagi, teman-teman. Pada pagi hari ini, kami kelompok 2, Tuti dan Ellen, akan melaporkan hasil praktikum. Sebelumnya kami akan melaporkan laporan kasus IDNT-nya terlebih dahulu. Yang pertama, di bagian asesmennya, dengan nama Nyonya H, usianya 39 tahun, jenis kelaminnya perempuan, dengan diagnosis medis awal obesitas CKD on hemodialysis. Kemudian dia memiliki riwayat penyakit, keluhan utamanya itu sesak napas dan sering batuk. Kemudian riwayat lain gastrointestinalnya tidak ada, alergi juga tidak ada. Dia memiliki perawatan hemodialisis rutin selama 3 kali per minggu. Itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kesimpulannya, berdasarkan hasil data riwayat pasien tidak memiliki masalah pada gastrointestinal dan maupun alergi terhadap makanan. Tapi pasien itu pernah menjalani perawatan seperti hemodialisis rutin 3 kali per minggu. Kemudian untuk riwayat makannya, dia frekuensinya makan 3 kali sehari dengan makanan pokok berupa nasi, 1,5 centong itu frekuensinya 3 kali per hari. Untuk lauk hewaninya, dia mengkonsumsi ikan goreng atau bakar itu sebanyak 3 potong per minggu. Kemudian telur dadar, telur ceplok, telur semur atau telur balado itu 4 butir per minggu. Kemudian ayam bakar atau ayam goreng 3 potong per minggu. Untuk lauk nabatinya, dia mengkonsumsi tempe goreng 1 potong per hari. Kemudian tahu gorengnya 1 potong per hari juga. Untuk sayurnya, dia tidak mengkonsumsi. Untuk buahnya sendiri, dia mengkonsumsi buah pepaya sebanyak 2 kali per minggu. Nah, pasien ini memiliki kebiasaan makanan tinggi natrium, tinggi garam. Dia memasak menggunakan banyak garam, pektin, konsumsi roti tawar, snack ringan tinggi yang natrium karbohidratnya itu tinggi. Kemudian pemesanan dietnya, dia tidak memiliki alergi atau pantangan tertentu. Kemudian pengalaman dietnya, pasien belum pernah menjalani diet tertentu. Untuk pengetahuannya juga pasien belum pernah mendapatkan edukasi mengenai gizi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil di atas, pasien ini memiliki asupan makanan yang kurang terkait konsumsi sayur. Dan pasien juga belum pernah mendapatkan edukasi mengenai gizi. Untuk standar pembandingnya, pada keadaan sakit, perhitungannya menggunakan BB adjusted. Untuk estimasi kebutuhan energinya, menggunakan perhitungan DM per menit, cara cepatnya 25 karena dia wanita, 25 kilokalori kali BB adjustednya, hasilnya 51,925 kg. Total energinya 1298,125 kilokalori. Untuk estimasi kebutuhan proteinnya, ini syaratnya itu kebutuhan proteinnya itu 0,6 sampai 0,8 gram. Jadi saya mengambil 0,75 kali BPI. Hasilnya untuk estimasi kebutuhan proteinnya 34,425 gram. Jika kalori
kalorinya 137,7. Untuk kebutuhan lemaknya mengambil 25% dari total kebutuhan energi, yaitu hasilnya 324,5 kilokalori atau jika digramkan 38,69 gram. Untuk kebutuhan karbohidratnya sisanya dari kebutuhan protein dan kebutuhan lemak itu sebesar 208,98 gram. IMT-nya dia termasuk pre-obesitas jika dihitung dari IMT. Untuk antropometrinya tinggi badannya 151 cm, berat badannya 70 kg. Untuk data fisik klinisnya, dia penampilan keseluruhannya pasien itu komposmetis. Bahasa tubuhnya normal, kepala dan matanya normal, kemudian nadinya rendah, yaitu 55 kali per menit. Untuk suhunya normal, respirasinya normal 20 kali per menit. Untuk tekanan darahnya tinggi, yaitu 172 per 82 mmHg. Untuk pemeriksaan penunjangnya, pasien memiliki jumlah urin yang keluar 325 ml per hari. Kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pasien memiliki tekanan darah tinggi. Dan juga pemeriksaan penunjang pasien memiliki jumlah urin yang keluar yaitu 325 ml per hari. Untuk biokimianya, di sini GDS-nya tinggi, yaitu melebihi nilai rujukan 353 mg per desiliter. Leukosit-nya normal dalam rentang ini, rate-nya rendah, rentang nilai rujukan yaitu 23%. Kesimpulannya ini pasien diindikasikan terjadi penurunan kadar besi karena hematokritnya rendah. Kemudian hasil labnya juga menunjukkan bahwa pasien ini memiliki hiperglikemia karena GDS-nya itu tinggi. Maaf, bisa di zoom lagi nggak, Dek? Oh iya Pak. Di zoom sampai agak penuh. Kurang nggak ya Pak? Lagi boleh, lagi. Kasihan Sudah mata Pak. tua seperti saya. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan lanjutkan, makasih. Kelihatan nggak Len? Kelihatan aku kelihatan kok. Udah. Detik. Ya, udah lanjut. Udah. Untuk diagnosisnya sendiri ada 3. Yang pertama NI 5.1, peningkatan kebutuhan zat gizi berupa protein berkaitan dengan diagnosis medisnya. Jika disput 5 ditandai dengan pasien menjalani hemodialisis rutin selama 3 kali per minggu. Kemudian NI 5.4 yaitu penurunan kebutuhan zat gizi berupa natrium, kalium cairan, dan karbohidrat ini berkaitan dengan patofisiologi pada CKD 5 dan gangguan endokrin. Ditandai dengan hasil pemeriksaan GDS yang tinggi yaitu 353 mg per desiliter. Kemudian NB1.1 kurangnya pengetahuan terkait makan dan zat gizi pasien berkaitan dengan kurangnya informasi. Ditandai dengan pasien memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang bernatrium dan berkalium. Untuk tujuan intervensi gizinya, yang pertama menurunkan dan mengontrol kadar gula darah, kemudian memperlambat progresivitas penurunan laju filter glomerulus menuju ke ginjal stadium akhir atau stadium 5, kemudian mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian mengendalikan kondisi terkait penyakit ginjal kronik seperti penyakit DM. Untuk syarat dietnya, yang pertama kebutuhan energi 25 kilokalori per kilogram berat badan, kemudian proteinnya 0,6 sampai 0,8 gram. Yaitu dengan syarat sebesar 50% kebutuhan protein itu harus bernilai biologi tinggi. Kemudian
Lemaknya diberikan dalam rentang 25-30% dari total energi. Karbohidratnya cukup, sisa dari perhitungan protein dan lemak. Kemudian natriumnya kurang dari 2000 mg per desiliter, kaliumnya 39 mg per kilogram per hari, disesuaikan dengan nilai laboratoriumnya. Untuk kalsiumnya 800 sampai 1000 mg per hari. Cairannya dibatasi yaitu sejumlah urin 24 jam ditambah 500 sampai 750 ml. Perhitungan kebutuhan zat gizinya sama dengan standar pembanding. Kalorinya 1298 kilokalori, proteinnya 34 gram, lemaknya 36 gram, karbohidratnya 208,98 gram. Preskripsi dietnya makanan utama dan selingan, yaitu tiga makan utama dengan dua kali selingan. Selingannya 2 kali. Untuk modifikasi bentuknya, tekstur makanan biasa. Rute pemberiannya oral. Untuk implementasi rekomendasinya, di sini ada makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore. Untuk makan paginya, makanan pokoknya 150 gram, lauk hewaninya 50 gram, sayurnya 30 gram, buahnya 40 gram, minyaknya 5 mili. Di sini menunya itu ada makanan pokoknya itu nasi putih, lauk hewaninya itu telur semur, kemudian sayurnya itu tumis buncis, buahnya melon. Kemudian selingan paginya yaitu ada ubi rebus sebanyak 40 gram. Untuk makan siangnya, makan pokoknya nasi putih sebanyak 200 gram. Kemudian lauk hewaninya adalah ayam bumbu kuning sebanyak 40 gram. Kemudian sayurnya itu adalah capcay sebanyak 100 gram. Kemudian buahnya itu apel 100 gram. Kemudian ada minyak 5 mili. Untuk selingan sorenya yaitu roti tawar. Dan makan malamnya, makan pokoknya itu ada nasi putih sebanyak 200 gram. Kemudian lauk hewani yaitu adalah pepes kakap 50 gram. Kemudian ada sayur di sini cak kangkung 100 gram, buahnya pepaya 100 gram, dan minyak 5 mili. Total energi yang didapati yaitu 1.371,7 kilokalori. Kemudian proteinnya itu 46,2 gram, lemaknya 42,2 gram, dan karbohidratnya 201,7 gram. Pemesanan dietnya itu diet DM rendah protein, bentuknya nasi. Bentuknya nasi. Yeah. Ini untuk lampiran Nutri-Survey-nya. Oke, untuk rencana monitoringnya itu antropometrinya, hal yang diukur yaitu berat badannya. Pengukurannya kunjungan berikutnya dengan target yaitu kurang dari 5% dari peningkatan berat badan. Untuk biokimia juga yang diukur adalah gula darah sewaktu, hematrokitnya, kemudian targetnya itu sampai normal, kemudian fisik klinisnya itu adalah jumlah urin dan tensi, targetnya juga membaik hingga normal, kemudian dietarinya adalah asupan makan energi, protein, lemak, karbohidrat, natrium, kalium, dan cairan. Asupan dayanya targetnya menerima sampai 80%. Udah. PPT-nya enggak sih? Sekarang, PPT-nya ya, PPT-nya udah. Iya. Ini tadi soal kasusnya. Ya, Tik, ya, aku mau catat ya. Oh ya, Pak. Apa namanya, ada beberapa poin yang tadi
belum sempat aku kejar, jadi nanti tolong presentasinya antar slide-nya pelan. Oke, monggo. Oh, baik Pak. Berarti ini diulang lagi ya Pak? Oh, enggak usah. Kalau membaca kasusnya enggak usah. Langsung aja ke pokok bahasan. Oke. Dari pembahasannya dulu, naik bentar. Nah, pembahasannya itu kita ada 2, yaitu perencanaan menu dan kegiatan praktikumnya. Next. Tujuan perencanaan yaitu menurunkan dan mengontrol kadar gula darah, yang pertama. Yang kedua, memperlambat progresivitas penurunan laju filtrat glomerulus menuju gagal ginjal stadium akhir. Untuk prinsip dietnya itu diet RP, di mana kebutuhan energinya itu 25 kilokalori per kilogram berat badan, kemudian ada proteinnya 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram, kemudian lemaknya diberikan 25 sampai 30% dari total energi, dan yang keempat, karbohidrat cukup, sisa dari perhitungan protein dan lemak. Next. Oke. Perhitungannya tadi udah. Oke, untuk transkripsi dietnya itu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Ellen, maaf, boleh kembali ke perhitungan? Baik, Pak. Sebentar. Ya. Oke, untuk perhitungan kebutuhan gizinya dari protein, lemak, karbohidrat. Proteinnya itu 0,75 kali berat badan idealnya, yaitu didapati 34,425 gram. Begitu juga dengan lemak, yaitu 25% dikali total kalorinya, yaitu didapati 36,0,5 gram. Dan begitu juga karbohidrat didapati 208,98 gram. Hasilnya. Kemudian, udah Pak? Oke, sudah. Oke, untuk preskripsi dietnya yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali selingan, yang dimana modifikasi tekstur makan biasa, nasi, dan pemberian rutenya melalui oral. Untuk perencanaan menu seharinya, makan paginya, tadi sudah ya disebutin ada nasi putih, telur semur, tumis buncis, buah melon, kemudian selingan paginya ada ubi rebus, makan siangnya ada nasi, ayam bumbu kuning, capcay, buah apel, selingan sorenya ada roti tawar, makan malamnya ada nasi, pepes ikan kakap, cak kangkung, buah pepaya potong. Untuk nilai gizinya, energinya yaitu didapati 1.371,7 kilokalori, untuk proteinnya didapati itu ada 46,2 gram, lemaknya 42,2 gram, dan karbohidratnya 201,7 gram. Ini lampiran untuk surveinya tadi juga udah ada. Pelan, ya. Sebentar. Oke. Di sini saya mau lihat dulu, saya catat dulu yang di sini, bentar ya. Baik Pak. Kalau mau sambil narasi di sini saya sambil nyatet. Ada beberapa hal yang perlu dicatat. Oh iya. Ya, untuk energinya yaitu dari analis value-nya didapati 1.371,7 kilokalori, kemudian untuk proteinnya 46,2 gram, untuk lemaknya dapatin juga 42,2 gram, karbohidratnya 201,7 gram. Oke. Oke, karena di kelompok kita itu dapati untuk merencanakan menu makan siang, maka makan siang yang sudah seperti menu seharinya ditetapkan, yaitu makan siangnya, makan pokoknya adalah nasi, lauk hewaninya adalah ayam bumbu kuning, untuk lauk nabatinya tidak ada, sayurnya capcay, minyak juga, buahnya yaitu buah apel. Kemudian dari makan siang, nilai gizi yang didapati energinya sebanyak 542,2 kilokalori, untuk proteinnya 17,8 gram, lemaknya 19,7 gram, dan karbohidratnya 75,1 gram.
Oke, ini lampiran surveinya untuk makan siangnya. Energinya dapat 542,2 kilokalori, karbohidratnya 75,1 gram. Setelah kita melakukan praktikum di rumah, untuk ayam bubuk kuning, tekstur yang didapati yaitu adalah lembut, cita rasanya itu sedikit asin, yang dimana kesimpulannya rasanya sedikit asin. Ini seharusnya sedikit asin dan manis, teksturnya lembut, tidak alot, warnanya tidak terlalu pekat. Untuk capcaynya, teksturnya itu renyah, lumat, cita rasanya gurih. Untuk kenampakannya itu bervariasi, yang dimana kesimpulannya ada kombinasi warna yang berasal dari wortel, sawi, dan kebangkol sehingga menarik selera untuk dimakan. Dan yang ketiga tuh ada apel hijau, teksturnya renyah, cita rasanya manis, kenampakannya warna hijau muda. Kerenyahan apel hijau ketika dimakan sedikit keras tapi renyah. Oke, ini dokumentasinya, yaitu bahan-bahan untuk yang pertama bahan-bahan untuk membuat capcaynya, kemudian yang kedua itu ada nasi putihnya, yang ketiga ada ayam bumbu kuningnya. Next. Oke, ini hasil dari capcaynya dan itu buah apelnya. Sekian presentasi dari kelompok 2, yaitu saya dan Titik. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Di sini sudah bergabung juga Ibu Dora J. Selamat pagi, Bu Dora. Semoga sudah mendapatkan sinyal yang baik di HD. Hari ini kita presentasi untuk kasus HD juga. Bu Purna, monggo kalau memang mau ada yang memberi masukan. Sesuai dengan di sini Bu Purna dulu, Bu Dora terus nanti saya. Oh, begitu ya urutannya. Nah, ini di layar kan. Iya. Purna itu biasanya terakhir ya. Saya oh ya sudah terakhir. Bisa jadi terakhir. Bu Dora mau komentar dulu. Apakah jenengan bisa komentar atau mau saya dulu? Monggo Bu Dora. Halo Bu Dora. Wah. Bu Dora masih di mute, Pak. Ya, ini saya asum unmute. Sambil nunggu Bu Dora meng-unmute dia, saya komentar saya dulu ya. Ini Bu Dora. Bu Dora. Ya. Sehat ya Bu ya? Ada matur nuwun Bu Dora. Ini saya tadi terlambat. Terus saya ingin melihat ini kasusnya itu HD rutin atau predialisis. Setahu saya ini HD rutin ya, sudah HD rutin. Ya, 3 kali seminggu rutin. Tadi. 3 kali seminggu, iya. Maaf, ini mulai dari awal, tolong nanti diperbaiki karena mulai dari intervensi, kalau diagnosa gizi sudah intervensi. Coba dilihat lagi, Dek. Intervensinya salah mulai dari sampai dengan perhitungan tadi, Dek. Oh iya, Bu, sebentar. Karena adik menampilkan teori, ya. Jadi apa yang adik tampilkan di intervensinya itu adalah predialisis, bukan dialisis. Jadi energinya bukan 25, tetapi berapa? Ayo dicek. Untuk usia kurang dari 60 tahun itu adalah 35 kilokalori per kilogram berat badan. Ya. Kalau lebih dari 60 tahun itu 30 kilokalori per kilogram berat badan. Nah ini prinsip syaratnya ini adik salah, akibatnya perhitungan semuanya salah semua. Ya, kebutuhan energi dicek. Jadi ini adalah predialisis. Adik padahal pasiennya sudah dialisis rutin HD 3 kali seminggu. Kemudian untuk penampilan protein di sini adik tidak boleh menuliskan protein 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi prinsip syarat ini adalah yang akan diberikan kepada pasien, tidak boleh antara. Jadi kalau nanti protein dia HD, ayo berapa protein HD kemarin yang Ibu berikan? Ini kan predialisis 0,75. Kalau yang dialisis berapa? Ayo dijawab. Yang kelompoknya. Kalau yang dialisis, proteinnya harusnya berapa? Ya, harusnya lebih tinggi ya Bu Dora, tetapi berapa angkanya? Harusnya lebih tinggi. Harusnya lebih tinggi. Karena sudah HD. Ya, halo.
berapa? 1,2 ya, Bu. Iya. Ya, 1,2 gram per kilogram berat badan. Jadi tolong nanti ini adalah, walaupun adik menunya sudah benar, misalkan apa bahan-bahannya, tekniknya, tetapi kalau adik perhitungannya salah, salah semuanya. Gitu ya. Jadi ini proteinnya adalah 1,2 gram per kilogram berat badan. Kalau HD itu kan berapa sampai berapa, tapi adik langsung tentukan aja 1,2 gram per kilogram berat badan. Jadi tidak boleh lemak. Kita berikan 25 sampai 30, itu memang prinsipnya di situ ya. Tetapi di sini yang adik kasus itu mau diberikan berapa. Jadi namanya preskripsi diet yang mau diberikan berapa, tidak boleh dalam bentuk antara. Tolong nanti yang presentasi lainnya tolong diperbaiki. Jadi nanti kalau lemaknya adik mau berikan 30%, nggak apa-apa. 30%. Diutamakan nanti lemak tidak jenuh ya. Karena ini juga ada, terus karbohidratnya adik langsung tentukan di sini berapa persen. Terutama tadi kan ditulis penurunan kebutuhan, karena karbohidratnya juga tinggi ya. Mungkin kalau karbohidratnya cukup nggak apa-apa, misalkan nanti ketemunya, karena susah ya proteinnya. Nanti kalau proteinnya 1,2 gram itu diperkirakan berapa persen. Kalau nanti kok kira-kira nanti itu ternyata 15% misalkan, lemaknya dipanggil 25%, nanti karbohidratnya langsung ditentukan karbohidrat 60%, tapi diutamakan karbohidrat kompleks. Tadi kan hindari karbohidrat murni karena masih ada glukosa darahnya masih tinggi. Jadi tidak dalam antara. Kemudian kalium, natrium nanti tetap benar. Kaliumnya nanti langsung ditentukan aja berapa jumlahnya. Misalkan nanti kebutuhannya kalium 2.500 miligram ya, sesuai dengan kebutuhan HD. Nanti adik dicek lagi KDISK atau S-pen mau pakai yang mana, nanti ditentukan di situ. Kemudian untuk cairan nanti juga dibatasi seperti ini, tapi nanti kalau adik nulis seperti ini, adik nanti di perhitungannya harus sudah muncul perhitungan cairan juga. Gitu. Jelas nggak, Dik? Jelas, jadi Ibu. cairan dibatasi, yaitu jumlah urin 24 jam ditambah 500 sampai dengan 750 IBL. Kemudian nanti adik harus mencantumkan jumlah urin. Tadi urinnya sudah ketahuan tadi. Iya, tadi 350. Bukan, Bu. Terus berhitung. 325. Ada yang keluar kan 325. Jadi nanti langsung di perhitungannya adik ditulis jumlah cairannya 300. Ini berarti kalau 325 kan dia sudah termasuk anuri, kencingnya sedikit sekali, kurang dari 400 ml kan anuri. Jadi nanti ini berarti ini nanti adik 325 ditambah 500 atau 750. Kemudian jumlah cairan sangat penting nanti adik untuk pemberian motivasi kepada pasien. Dan tadi sebentar, slide selanjutnya aja di perhitungan. Maaf ya, ini Pak Dian, Bu Purna, mulai dari awal ya. Monggo, Bu, monggo. Iya. Di bawah. Ya, ini kalsium. Natriumnya udah benar, ditulis seperti itu. Terus ini di perhitungan. Di Ini, perhitungan. Iya, di perhitungan ya. Di atas energi. Lah, ini energinya di sini, dia obesitas, Dik. IMT-nya berapa? Maaf, tekan tapi lambat. IMT-nya berapa? IMT-nya 30,1. 30,1. 30,70, Bu. 30,70. Berarti ya termasuk obesitas. Karena kalau IMT 20 sampai 25 itu untuk pasien HD masih normal. Jadi karena dia termasuk obesitas, berarti berat badan yang digunakan berat badan apa? Ada ODM nggak ini kasusnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, berarti berat badan yang digunakan bisa pakai berat badan perhitungan atau adjusted. Gitu. Ini, Bu, yang kemudian ya.
Ya, berat badannya nanti pakai berat badan. Nah, ini kan pakai berat badan ideal, Adik. Nah, nanti bisa diperbaiki, nanti pakai berat badan asisted ya. Sudah adjusted tuh kayaknya. Ini Sudah sudah adjusted. yang Oh, sudah, Ding, yang- sorry. Sudah, sorry. Iya. Sudah pakai adjusted. 51 ya. Oh, Adik pakai kalau nanti ini yang Adik pakai perkeni ya. Perhitungan pakai perkeni. Iya, Bu. Kalau pasien HD dengan DM itu gunakanlah rumus pakai yang HD aja. Karena apa? Kalau sudah HD rutin itu sudah DM-nya sudah diabaikan. Dalam arti perhitungannya adalah menggunakan diet HD bukan DM lagi. Iya. Bukan DM lagi. Jadi nanti Adik karena itu kemarin tadi kok lihat Adik perhitungannya kecil sekali, energi cuma 1.200. Padahal kita ketahui HD itu juga butuh energi lebih banyak karena untuk mencegah terjadinya energi yang terpecah atau protein nanti juga terpecah lagi menjadi energi. Jadi agar dalam tubuh punya cadangan. Jadi ini akan rendah sekali di 1.200. Jadi nanti tolong gunakan berat kebutuhan HD, tidak perkeni. Kemudian ini proteinnya juga salah, termasuk lemak, karbohidrat. Terus ini cairan, Bu Dora pengen lihat yang kebutuhan cairan. Dihitung nggak kebutuhan cairanmu? cairannya nggak dihitung, Ibu. Nggak dihitung. Oh, Ya rumusnya berarti gimana? kamu harus ngitung karena itu sangat penting sekali, terutama besok kalau kamu praktek di HD nanti bersama Ibu harus bisa ngitung cairan. Seberapa banyak yang boleh diminum oleh pasien HD. Gitu. Terutama dia kan sudah anuri, kencingnya cuma 325 dalam 24 jam. Jadi teorinya adalah bahwa kalau jumlah seperti itu, cairannya hanya diberikan sejumlah IWL aja. Jadi targetnya hanya sejumlah 500 cc. Kalau yang boleh diminum ya, cairan yang boleh diminum, jadi hanya sekitar 2-3 gelas. Kemudian dalam menyusun menumu, kamu harus yang kering-kering tadi. Tadi udah benar ya, kering. Harusnya tadi lauknya juga nggak ada kuahnya, kering. Iya. Ayam Sayurnya juga kering. Iya. Ayam bumbu kuningnya nggak ada air yang Dikering ya. Iya. Hanya untuk minum aja. Jadi nanti kurang cairan ya. Cairan, kalium, natrium di dalam standar pembanding itu sudah dimasukkan. Kalium, natrium, cairan. 3 hal pokok itu dalam HD. Ya. Kemudian sudah itu slide lanjutnya yang maaf ya Dik, nanti harus diperbaiki banyak. Iya, Bu. Yang bagian apa, Bu? Iya tadi, Hitungan. itu tadi. Standar pembanding itu perhitunganmu. Mulai dari energi, protein, lemak, karbohidrat. Kalau perhitunganmu salah, lah ini fatalnya apa? Dalam menyusun menu kamu salah semua. Jadi proteinnya tadi kamu kan ngasih protein cuma 46 gram, berarti RP, rendah protein. Padahal ini kan HD, HD itu kan proteinnya lebih tinggi, berarti protein hewani nabati kan diperbolehkan. Jadi tadi nyusun menunya kurang ditambah kebutuhan protein nabati. Iya, menyusunnya menu harusnya dapat nasi. Kalau coba sekarang dicek 1,2 kalikan berat badan. Ketemunya berapa? 1,2 kali 50 itu sekitar 60. 60, Bu. 60 ya, berarti kan dia HD2. Jadi kalau HD2 itu standarnya siang dan sore dapat nabati. Ya, dapat nabati setengah porsi. Jadi kamu kurang menyusun menunya yang setengah porsi. Yang nabatinya yang kurang ya. Dan nanti bisa dihitung kembali, diterjemahkan itu terus selanjutnya. Ya. Ya. Ya, terus. Ya. Ini soalnya kalau ini Adik nyusun sendiri ya. Nah, nanti diperbaiki ini ya. Di rekomendasimu, pemesanan dietnya juga
Jadinya diet apa? HD2, DM, berapa kalori tadi ketemunya kamu perhitungan. Nah, perhitunganmu ketemu berapa, misalkan energinya ketemu 35 kali itu adalah 1.900 ya, misalkan ya 51 kalikan 35 kan berapa? Sekitar 2.000 apa 1.900, betul nggak Pak? Kalkulator itu ketemu, jadi itu ketemunya energi 785. Berapa? 1.185, Bu. 35 kali 51. 1.785. Ya, berarti kan DM-nya 1.800 kalori untuk kebutuhannya kalau dinaikkan di atas. Ya, jadi itu dietnya HD2 DM 1.800. Ya, atau bisa pakai mau diturunkan 1.700 nggak apa-apa. 1.700 standarnya mau 1.700 nggak apa-apa, mau dinaikkan di 1.800 nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan mendekati 1.800. Lebih cocok adalah HD2 DM 1.800 kalori, protein 60 gram. Ya, bentuknya nasi dietmu. Jadi nanti diterjemahkan ke dapatnya itu. Selanjutnya di bawah. Iya, paham. Ya, itu nanti tuh dihitung semua. Ya, Kemudian ya, terus yang di rencana monefnya di bawah. Ya. Ini, Bu. Ya. Kemudian kalau ya berat badan ya gula darah, terus adanya itu ya ini nanti yang ada yang menjadi problem yang dimasukkan dalam simptom yang kemarin itu ya, terus ini energi, protein, lemak, karbohidrat, natrium, kalium, dan cairan. Ya berarti nanti di dalam monef pun nanti kamu harus memonef ini semua. Kemudian asupan daya terima ini bagusnya adalah 100% terpenuhi, Dik. Oh iya, Bu. Ya idealnya kalau di lebih dari 80% itu, tetapi kalau untuk target itu adalah 100% terpenuhi. Ya. Tergantung dari asupan pasien di awal. Kalau asupan pasiennya makannya kurang, nanti bisa dibuat pentahapan. Tetapi kalau asupan makan baik, yang sebetulnya diharapkan kita adalah asupan makan di dalam teori adalah 100% terpenuhi. Itu saja untuk kolaborasi. Oh ya, ya sebetulnya ini ada juga yang di staf penyaji. Oh sudah di ya. Staf penyaji makanan karena sangat penting. Ya. Kita bisa menyampaikan tentang jadwal. Ya. Sudah. Ya sama. Sepertinya sampai di sini dulu Pak Dian. Oke. Ya, terima kasih Ibu Dora atas masukannya. Ya, sama-sama. Saya tak memberi juga beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Yang pertama, terima kasih Titik dan Ellen sudah presentasi hari ini. Banyak hal sudah disampaikan sama Bu Dora. Tadi saya sudah menuliskan proteinnya di sini 0,75 harusnya 1,2. Terus perhitungan proteinnya itu kan kamu nulisnya dengan 0,75 dikalikan BB idealnya yang 45,9, harusnya 0,75-nya dikalikan dengan BB adjusted, sama seperti kamu ketika ngitung kebutuhan kalorinya itu tadi. Jadi dikalikan 2, itu harusnya 35 ya, 35 kali 50-an, terus sama proteinnya itu tadi 1,2 dikalikannya dengan BB adjusted-nya itu tadi, bukan dengan BB ideal. Jadi nanti ketemunya sekitar ya lebih tinggi dari itu. Berarti pakai BB adjusted semua ya Pak? Dengan BB adjusted-nya. Dengan BB adjusted-nya. BB adjusted. 1,2 dikalikan BB adjusted-nya. Kamu ngitung 51 ya sudah. Tinggal dikalikan itu. Terus tentang lemak, monggo. Saya sepakat dengan Bu Dora, kalau kamu nulis di sini 25% kamu ambilnya, maka di preskripsinya kamu nulisnya 25%. Memberikan lemak sebanyak 25%. Jangan dibuat antara 25 sampai 30. Jadi sudah harus langsung angkanya berapa.
Terus tentang karbohidrat juga tadi sudah disampaikan. Terus berikutnya, tolong scroll sebentar sedikit. Nah, ini kan cuman sampai D. Apa namanya tadi, energi, karbohidrat, lemak, protein. Padahal di tujuanmu adalah, kamu memberikan tujuan adalah 1, mengelola gula darahnya. 2, tadi mengelola natriumnya, karena permasalahannya adalah asupan natriumnya tinggi. Maka harusnya di poin E, F itu E, F, G misalnya gitu itu ada kaliumnya, ada natriumnya berapa, ada cairannya berapa. Jadi kita bakal tahu kebutuhannya. Tidak hanya makronutriennya saja, tetapi mikronutriennya juga. Ini yang menyebabkan kasus HD itu menarik karena kita harus strict. Tidak seperti kasus yang lain kita bisa agak sedikit longgar, tapi kalau HD kita harus benar-benar strict. Jadi dituliskan. Nah, tadi di apa namanya tadi menunya yang kalian buat di dalam tabel banyak itu tadi lewat nutrisi survei kalau nggak salah itu tertulisnya adalah natriumnya 800, coba scroll ke bawah, kadang nggak natrium di situ, harusnya ada natrium. Sodiumnya 800, potasium atau kaliumnya 1200. Nah, itu apakah sudah masuk sesuai targetmu atau belum? Karena memang HD itu butuh, itu khusus untuk HD itu butuh pembatasan betul di natrium dan potasium. Apakah angka tersebut sudah masuk atau belum? Nah, karena itu yang perlu difokuskan, tidak hanya sekedar makronutriennya saja. Itu terus berikutnya tentang pemilihan makanan. Coba kamu scroll ke atas, tadi ada pemilihan menunya. Menunya ya. Nah, ini Hope dari bisa diminimis biar biar ketahuan satu pagi sampai malamnya biar ketahuan. Ya, Pak. Oke, Hope. Ya. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ya. Menyusun menu itu tidak hanya sekedar ini menurut kita enak, pandangan kita bagus. Tapi coba kamu lihat selingan pagi, ubi rebus. Ubi rebus itu, umbi-umbian itu adalah kelompok makanan yang harus dihindari oleh orang HD. Kalau nggak salah harus dihindari oleh CKD ya, Bu Dora. Karena kaliumnya tinggi banget. Yang kedua, kamu milih menu capcay. Ada capcay, ada apel, ada capcay, ada apel. Dengan komposisi capcay utamanya tadi ada kembang kol. Kembang kol dan apel itu perlu dibatasi pada orang-orang dengan CKD karena kaliumnya juga sangat tinggi. Maka ketika menuliskan capcay, silakan dituliskan sayurnya apa. Terdiri dari misalnya tadi wortel sama kalau nggak salah wortel dan sawi. Nah, sawi juga perlu hati-hati. Ini Pak. Dari sawi, iya ada sawi. Ya, ada sawinya. Wortel boleh, tetapi coba kita nanti bisa tanya sama Bu Dora. Apakah di rumah sakit Panti Rapih memberikan kembang kol terus sama sawi di dalam diet untuk HD atau tidak? Ya, diperbolehkan atau tidak? Karena itu adalah kaya kalium, sedangkan harus membatasi sumber-sumber kalium. Yang dikhawatirkan adalah pasien HD ini kan bukan pasien yang menginap, tetapi mereka pasien yang rutin. Jadi apa yang kita tawarkan, yang kita berikan, kita sarankan akan dilakukan sama dia setiap hari. Kalau kita membolehkan membuat capcay, terus mengonsumsi ubi-ubian itu, dikhawatirkan dia juga akan melakukan hal itu di rumah setiap hari. Padahal itu sesuatu yang sebaiknya dia bisa batasi. Terus tadi di tujuan perencanaan, di tujuan intervensi, kamu menuliskan adalah mengatur gula darah. Yang kedua adalah mencegah progresivitas ke GGK. Kalau sudah HD itu sudah GGK. Gagal ginjal kronis ESRD itu level 5. Jadi salah satunya adalah dengan dialisis. Itu artinya tujuan perencanaanmu tidak lagi signifikan ke situ. Tidak lagi untuk mencegah progresivitas karena sudah progresif, sudah di tindak akhir, maka bisa diarahkan ke tadi mengelola atau mengatur asupan natriumnya karena natriumnya katanya tinggi banget. Jadi yang pertama adalah bagaimana kalian dengan diet ini membantu mengendalikan konsumsi natrium, konsumsi kalium, misalnya ada tadi juga konsumsi karbohidrat sederhana seperti glukosa melalui makanan. Nah, itu jauh lebih mudah untuk ini kalau kamu perhatikan di B itu
memperlambat Oh progresi iya kita. berarti. Karena Iya. sudah GGK, ya kan? Karena dia sudah GGK, maka nggak perlu lagi memperlambat. Jadi tinggal lagi tadi mengontrol kadar gula darah boleh. Terus tadi ditambahi dengan mengatur atau mengendalikan asupan natrium, karena di bagian atas kamu nulis tuh di assessment bagian dietary asupan natrium sebagai permasalahan utamanya salah satunya. Nah, ya. Nah, jadi ada tuh. Nah, pasien memiliki itu biasanya makanan tinggi natrium. Terus di kesimpulannya pun kamu masih menuliskan hal yang sama. Tidak konsumsi sayur, terus belum mendapatkan edukasi. Dan di diagnosismu, coba kamu lihat. Di diagnosismu kamu nuliskan di situ ada beberapa 3 kalau nggak salah tadi. Nah, di sini kamu lihat. Di sini kamu menuliskan penurunan kebutuhan zat besi, natrium, kalium, cairan, dan karbohidrat murni. Maka ini yang ada ini. Maka ini yang perlu kamu perhitungkan dengan betul tentang natrium, kalium, cairan sama karbohidrat murni. Jadi diagnosis ini harus bunyi di intervensimu. Tidak boleh kamu mengambil salah satunya saja sesuai di buku Sunita lagi ya, di bukunya yang terapi gizi. Itu terus Oke, kalau dari saya sudah itu. Tadi banyak yang sudah sama dengan Ibu Dora. Terima kasih, titik. Monggo ya, Ibu Purna, ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya, terima kasih Pak Dian, Mbak Bu Dora. Saya kira tadi masukan dari Bu Dora tadi sudah sangat banyak. Harus menghitung ulang karena kemarin kalau dari yang dikirim ke e-learning dikirim ke e-learning pada saat perencanaan menu kan memang penyakit ginjal kronik ya, jadi dietnya ARP begitu. Tetapi tadi dalam diskusi sudah tahu di mana permasalahannya. Kemudian kalau ditelusur di komennya sebetulnya kalau perencanaan menu yang disusun ini sudah sedikit ada perbaikan karena sebelumnya malah mengusulkan menu dengan olahan sayurnya sop begitu. Nah, saya sudah memberikan koreksi untuk memperhatikan asupan cairan karena itu merupakan pembatas yang sangat strict untuk gagal ginjal. Dan di dalam menu yang terakhir ini olahannya sudah tidak berkuah atau kering gitu. Kalau dari saya itu hanya memang tadi karena kesalahan perhitungan di dalam preskripsi dietnya, menerjemahkan preskripsi dietnya, maka memang lalu harus ada perbaikan perhitungan. Nah, karena tidak ada perbaikan praktik, maka nanti mungkin sebagai catatan begitu bahwa untuk menu siang dan malam ya boleh ada olahan protein nabati begitu. Jadi ini Mbak Dora dan Pak Dian ini sebetulnya sudah ada sedikit perbaikan daripada menu yang diusulkan semula begitu. Tetapi memang lalu tadi kekurangannya tidak dituliskan di sini berapa cairan atau air minum harusnya juga masuk sebagian dari menu ya. Jadi di situ dituliskan kapan dia boleh minum dan berapa jumlahnya begitu supaya nampak bahwa perencanaan menu ini sudah memperhatikan preskripsi diet di mana justru cairan itu menjadi satu hal yang sangat krusial untuk pasien gagal ginjal ini. Kalau dari saya sudah. Mohon maaf, kemarin saya tidak memberikan banyak masukan untuk perhitungannya, karena saya pikir seperti kesepakatan sebelumnya, sampai ke preskripsi, ke perhitungan kebutuhan kalori dan sebagainya itu sudah diselesaikan di tahap sebelumnya. Tapi ternyata memang ada perbaikan. Gitu. Dari saya itu, Pak Dian dan Bu Dora. Terima kasih. Bu Purna. Saya nambah satu lagi titik tadi soal monitoring, rencana monitoring di bagian dieterinya. Kamu masih menuliskan selain soal 80% terpenuhi itu tadi, kamu menuliskannya adalah asupan makanan.
Nah, kalau nggak salah itu asupan makanan. Nah, sebaiknya kamu deskripsikan dengan betul rencana intervensi itu di bawahnya assessment. Nah, rencana monitoring, sorry. Asupan makanan, oke. Nah, di sini kan sudah ada tulisannya itu tadi natrium, kalium, dan cairan. Kamu sudah betul di sini, maka di bagian atasnya tadi kamu harus satu persatu energinya berapa, proteinnya berapa. No, turun dikit. Mana Pak? Di bagian dietary. Nah, ini di bagian dietary kamu lihat asupan makanan, energi, protein, lemak, karbohidrat, natrium, kalium, dan cairan. Maka ini tadi energi sampai cairan kamu tuliskan betul di bagian preskripsinya. Soalnya di rencana monitoring kamu tulis ini. Maka itu yang harus kamu cek. Kalau kamu nggak menuliskan ini di bagian preskripsi, bagaimana kita bisa memonitor? Ya? Ya Pak. Oke, terima kasih Titik. Ya. Masukan dari kami bertiga semoga bisa membantu persiapan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Applause untuk Titik dan Ellen. Terima kasih, Effortnya. Bos. Terima kasih. Ya, bagus. Bu, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selamat ya, Dek. Iya, Bu. Ya, Ya. diperbaiki, semangat. Iya, Bu. Ya, sambil dipersiapkan nanti ada tadi presentan yang pertama. Apakah sudah siap? Siapa tadi? Siska sama Bayu. Ya, Bu. Monggo kalau mau dipresentasikan. Ya, Pak. Ya, dibatasi total 30 menit ya dengan diskusi. Dan nanti jam 10 dipakai untuk mata kuliah. Monggo. Ya, Pak. Bye. Sudah belum, Bye? Ini share screen. Share screen ini. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan di Bayu. Ini udah. Mana, Bu? Sudah. Ya, selamat pagi Bu Dora, Bu Purna, Pak Dian, dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 1 terdiri dari Katarina Siska Pratiwi dan saya sendiri Yohanes Wisnu Bayu Prayogo akan mempresentasikan tentang laporan praktikum didaktik pada kasus kardiovaskuler. Nah, di sini identitas pasiennya adalah Nyonya I, berumur 66 tahun, dengan jenis kelamin perempuan, suku etniknya Jawa. Untuk keluhan utamanya yaitu sesak nafas, pusing, dan nyeri dada. Riwayat penyakit sekarang dan terdahulunya STEMI, diabetes, sama hipertensi. Untuk riwayat klien yang lainnya itu seperti gastrointestinal itu tidak ada, untuk imunitas tidak ada alergi. Dan untuk riwayat makannya ini, riwayat diet atau pola makan dari pasien tersebut itu untuk makan pokoknya itu bubur nasi putih 1-2 kali per hari. Untuk lauk hewaninya itu telur 1 kali atau 1 butir telur per hari, daging ayam, dan untuk lauk nabatinya itu tahu 1 potong per hari dan tempe 1 potong per hari. Untuk sayurannya itu tumis dan sayuran berkuah setiap pagi seperti bayam, sawi, dan kecambah. Untuk cemilannya itu teh manis 1 gelas per hari. Untuk air putihnya itu 10 gelas per hari. Untuk pemesannya dietnya belum ada. Untuk pengalaman diet, tidak sedang menjalani diet. Untuk lingkungan makanannya itu pasien sering jajan di luar rumah. Pengetahuan tentang makanan dan gizi ini pasien belum pernah mendapatkan edukasi terkait gizi. Jadi untuk pasien ini, pasien setiap hari itu makan 1-2 kali. Pasien sering jajan di
luar rumah dikarenakan hanya tinggal sendiri dan mengandalkan pemberian makanan dari anaknya. Pasien suka jajan pasar sebagai pengganti sarapan. Pasien tidak memiliki alergi makanan dan tidak sedang berpantang. Untuk data riwayat gizinya itu untuk asupan oralnya itu untuk energi itu 850 kilokalori, proteinnya 31,2 gram, lemak 18,54 gram, karbohidratnya 139,6. Untuk kebutuhannya itu 1.200 itu untuk energinya. Untuk proteinnya itu 45, lemak 33,3 dan karbohidrat 180. Untuk asupannya itu untuk energi itu 70,8% itu bagus. Berdasarkan hasil recall 24 jam didapatkan hasil bahwa pasien itu hanya mengonsumsi sebesar 60% saja dari targetnya 80%. Kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat belum terpenuhi dari kebutuhan yang seharusnya. Ini untuk perhitungannya, yaitu berat badan 60 dengan tinggi badannya 160, IMT-nya 23,44. Hasil observasi ini pasien menunjukkan overweight atau di batas bawah. Jadi kebutuhan kalorinya itu dari hasil perhitungan itu 1.200, untuk lemaknya 33 gram, untuk protein 45, karbohidrat 180 gram. Ini untuk data fisik klinis. Jadi dari data biokimianya itu penampilan keseluruhannya itu kompos mentis, hasil normal, terus bahasa tubuhnya itu juga normal, kepala dan matanya normal, tidak ada keluhan. Untuk vital sign nadi itu 87 kali per menit, untuk suhunya itu normal 36,4 derajat Celcius, respirasinya 19 kali per menit, itu termasuk normal. Untuk tekanan darahnya itu sangat tinggi, yaitu 156/69. Bentar Bu, sebentar. Share screen-nya ngadet Bu ini, sebentar. Kok macet? Gitu. Ini untuk biokimianya itu leukositnya itu dari hasil itu menunjukkan angka 12, yaitu dengan keterangannya tinggi, keratinnya 0,98 itu tinggi, natrium sama kaliumnya rendah, gula darah sewaktunya itu tinggi, yaitu 379. Jadi dari hasil pemeriksaan biokimia diketahui gula darah pasien itu 379 mg per desiliter, termasuk tinggi atau hiperglikemia. Hal ini disebabkan karena sel-sel sasaran insulin gagal dan tak mampu merespon insulin secara normal. Untuk diagnosis gizinya ini, kita memberikan NI 5.4. Kita memberikan NI 5.4, yaitu pengurangan asupan zat gizi tertentu seperti gula, garam, dan kolesterol berkaitan dengan perilaku konsumsi karbohidrat sederhana, lemak, dan garam yang masih tinggi.
ditandai dengan tingginya gula darah sewaktu yaitu 327, tekanan darah juga tinggi 150/60, dan kebiasaan makan tinggi gula, jeroan, garam itu 3 kali sehari. Dan NB1.4-nya kekurangan monitoring diri sendiri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan terkait gizi, ditandai dengan kebiasaan pasien mengonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan sumber kolesterol seperti jeroan. Untuk intervensi gizinya bisa dilanjut dengan Mbak Siska. Untuk intervensi gizinya, untuk makanannya itu makanan lunak. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan tidak memperberat kerja jantung. Kemudian untuk mengurangi asupan bahan makanan yang tinggi lemak, garam, dan gula. Untuk syaratnya energinya 25 kilokalori per kilo badan, proteinnya diberikan 15% dari total kebutuhan energi. Untuk lemak itu 25% dan karbohidratnya 60%. Untuk karakteristik makanannya, makanan yang diberikan rendah lemak, kemudian membatasi asupan natrium atau garam dapur, kemudian membatasi gula sederhana dan meningkatkan asupan serat melalui variasi sayuran dan buah. Lanjut, Pak. Untuk menghitung kebutuhan gizinya, energinya itu didapatkan 1.200, kemudian proteinnya 45 gram, lemaknya 33 gram, dan karbohidratnya ada 180 gram. Untuk menunya, kami mendapatkan tugas menu makan malam. Menunya antara lain yang pertama itu nasi tim, kemudian lauk hewaninya itu ada omelet telur, untuk nabatinya ada rolade tahu, untuk sayurnya ada oseng labu, dan untuk kami memilih jus jambu serta minyaknya 5 gram dan garamnya 1,5 gram. Untuk total nilai gizinya, energinya ada 344,8 kilokalori, proteinnya adalah 14,2 gram, dan lemaknya 13,4 gram, serta karbohidratnya 42,6 gram. Untuk jenis dietnya, diet jantung 2 DM. Rutenya oral. Lanjut, Pak. Untuk hasil dan pembahasannya, kenampakannya, menu pada makan malam terdiri dari nasi tim lembek, sayur oseng, omelet sayur, dan rolade tahu serta jus jambu. Memiliki kenampakan yang menarik dikarenakan penggunaan bahan yang penuh warna seperti wortel, labu siam, dan buncis, serta tahu. Kemudian untuk cita rasanya, pada rolade tidak terlalu asin karena ada pembatasan penggunaan garam. Kemudian pada omelet hampir sama karena ada pembatasan garam. Pada jusnya tidak menggunakan gula karena disesuaikan dengan kondisi pasien yang memiliki diabetes mellitus. Kemudian teksturnya itu lunak karena pasiennya sudah berusia lansia juga. Untuk tekstur omeletnya juga tidak alot dan untuk tahunya juga lunak sehingga pasien tidak kesulitan dalam menelan. Lanjut, Boy. Nah, ini dokumentasinya. Karena kami makan malam juga membuat makanan selingan sore, kami selingannya ada puding melon dengan kue apem. Lanjut, Boy. Nah, ini ada kecukupan menu sehari yang kami ambil dari sharing dengan kelompok. Kemudian ini yang makan pagi itu ada nasi tim, semur daging sapi, kemudian sayurnya ada cas sayur, minyak, dan garam. Selingannya ada bubur kacang hijau. Untuk makan siangnya ada bubur, sayur sop, ayam kuning, dan buah melon. Dan yang tadi itu selingan sorenya dari kami ada puding melon dengan kue apem. Untuk kesimpulannya,
yang sharing dengan kelompok itu, lanjut baik. Itu berdasarkan sharing menu dengan kelompok lain didapatkan hasil bahwa pemenuhan energi sebanyak 50,3%, proteinnya 57,% lemaknya 55%, dan dapat disimpulkan bahwa belum mencukupi kebutuhan pasien tersebut. Berikutnya ini dokumentasi kami untuk membuat rolade tahu. Lanjut, Pak. Ini puding melon. Kemudian ada omelet sayur. Dan terima kasih dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Siska dan Bayu. Presentasinya menarik, kasus TEMI. Ini kasusnya saya, Bu Dora, ketika di ICCU kemarin. Oh iya, jadi jenengan tentu kasusnya ini bolak-balik ke Panjerapi, jadi relatif mudah untuk diikuti. Monggo, apa mau Bu Dora dulu yang mau memberikan? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat ya Dik Siska, Dik Bayu sudah menyelesaikan presentasi ini. Ibu Dora mau memberikan masukan ini tentang ini apa namanya tadi untuk tekanan darah. Tadi adik menyampaikan bahwa tekanannya sangat tinggi, tapi kita tadi tensinya 159 pernya 69. Kalau ya memang secara sistolik tensinya tinggi, tetapi untuk yang diastolik masih normal 67. Kemudian untuk tadi data-data lab tadi yang natriumnya adalah rendah ya, natriumnya rendah, kaliumnya rendah. Di sini tadi dalam perencanaan adik mengurangi garam juga ya. Jadi nanti perlu catatan apabila pasiennya tekanan darahnya tinggi, tetapi kadar natriumnya rendah, itu sebaiknya juga tidak usah dibatasi natriumnya. Karena dokter itu pasti sudah akan mengoreksi kadar natrium, jadi nggak perlu diberikan di rendah garam. Ya, nggak usah normal aja, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian diagnosa gizi. Untuk penulisan diagnosa gizi, ini adik juga ngikuti aja pakemnya. Jadi tadi coba adik bilangnya adalah pengurangan kebutuhan karbohidrat yang Ibu catat. Ada kata-kata depan pengurangan. Tetapi harusnya penurunan. NI 5.1 adalah penurunan kebutuhan zat gizi spesifik. Nanti disebutkan aja di situ. Coba. Atau bisa ditampilkan lagi nggak di diagnosanya? Ya Bu, baik Bu. Ini saya tampilkan. Ya, nggak apa-apa. Ibu tunggu. Sudah terlihat? Ya, jadi NI.1 adalah penurunan kebutuhan zat gizi. Penurunan kebutuhan zat gizi spesifik dalam kurung. Adik masukkan di situ apa yang mau diturunkan, gula, karbohidrat murni. Kalau garamnya adik enggak, kalau menurut Bu Dora nanti enggak usah aja karena natriumnya rendah. Sudah rendah. Kemudian kolesterol. Ini kasusnya kadar kolesterolnya juga tinggi. Atau lemak jenuh yang mau masukkan di situ. Kolesterolnya tinggi. Atau mau dibatasi penurunan. Penurunan kebutuhan. Kalau adik mau menurunkan, nanti karena ini harus ada benang merah kalau adik meneruskan kolesterol. Kalau kolesterol berarti nanti adik di terapi intervensinya, dietnya juga
dietnya jadi DM rendah kolesterol gitu. Kalau nanti kaitannya dengan jantung, berarti nanti gangguan fungsi jantung. Mungkin troponinnya ada hasil-hasil enzim-enzim jantung yang terlihat di situ, yang tinggi, rendah. Apakah ada enzim-enzim jantung tadi? Sepertinya ada nggak di troponin, fosfatase alkalin. Troponinnya tinggi. Ada, Bu, 100. Oh ya, tipus. Hah? Ada. Hasilnya lebih dari 100, kok positif ya. Troponin itu berapa? Itu hasilnya segitu ya. Kalau 100 itu berarti tinggi ya, Dik. Lebih dari 100 betulan. Normalnya itu kalau di RSPR itu 0. 0 toh? 0. Iya, berarti tinggi toh ya. Tinggi. Iya, Bu, tinggi. Ya. Ya. Karena kalau gitu berarti nanti adik bisa menggunakan, kalau ini adik mau dikaitkan dengan gangguan jantung, nanti adik bisa menggunakan NC 2.2, misal 2.2. Misalkan perubahan nilai laboratorium terkait dengan gangguan fungsi jantung ditandai oleh hasil troponinnya lebih dari enzim-enzim jantung abnormal. Contohnya tadi HS troponinnya tinggi. Jadi nanti adik kan tadi Ibu lihat kamu terapi dietnya di MDJ. Nah, di MDJ ya berarti nanti harus ada benang merahnya yang ke arah jantung gitu. Baik, Bu. Ya, jadi nanti yang pertama diagnosa gizinya itu mau penurunan kebutuhan. Tapi kalau mau pakai penurunan kebutuhan penurunan kebutuhan ya gizi spesifik karbohidrat ini atau perubahan. Kalau adik mau digabung pakai NC 2.2 bisa di NC 2.2 misalkan perubahan nilai laboratorium terkait diet gizi dalam kurung tadi ya gizinya adalah perubahan nilai laboratorium terkait dengan diet gizi itu ada karbohidrat dengan lemak jenuh ya. Ditanda ya. Kemudian berkaitan dengan gangguan fungsi endokrin, gangguan fungsi jantung dan endokrin ditandai dengan tadi troponinnya tinggi, gula darah sewaktunya tinggi, diagnosa medisnya juga itu bisa digunakan satu diagnosa. Tapi kalau adik mau menggunakan NI 5.4 pengurangan asupan zat gizi tertentu, contohnya karbohidrat, kemudian lemak jenuh, ya berkaitan dengan itu tadi gangguan endokrin dan gangguan fungsi jantung ditandai dengan gula darahnya tinggi, kemudian hasil troponinnya tinggi, kemudian diagnosa medisnya bisa dimasukkan di situ. Jadi salah satu mau menggunakan NI 5.4 atau NC 2.2. Cuma kalau adik gunakan NI itu lebih mudah untuk dilakukan intervensi. Karena intake ya, diutamakan intake. Tapi kalau nanti adik gunakan NC 2.2 itu kan pakai laboratorium. Jadi nanti yang harus adik kontrol itu adalah simptomnya. Apakah ada perubahan biomarkernya troponin, ada penurunan enggak, gula darahnya di akhir waktu monitoring ada perubahan tidak. Ya, jelas enggak di? Ya, kalau mau pakai NI 5.4 cuma yang Ibu nggak masalah, tapi yang diperbaiki penurunan kebutuhan zat gizi spesifik dalam kurung karbohidrat dan lemak jenuh berkaitan dengan itu gangguan endokrin dan gangguan jantung langsung digabung di situ ditandai dengan gula darahnya tinggi, kemudian tekanan darahnya nggak usah dicantumkan, kemudian yang
hasil troponin dimasukkan. Kebiasaan makanan tidak apa-apa dimasukkan di situ. Kemudian yang kedua NB 1.4. 1.4 adalah di situ kekurangan, harus bukan kekurangan monitoring, kurangnya kemampuan monitoring, kemampuan memonitor diri sendiri. Jadi kurangnya kemampuan memonitor diri sendiri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan terkait dengan zat gizi ditandai dengan kebiasaan. Terkait dengan pasien belum pernah mendapatkan konsultasi gizi. Itu kan datanya ada. Pasien belum pernah mendapatkan konsultasi gizi. Iya, Bu. Ya. Kemudian hal ini nanti kalau benang merahnya adik seperti yang tadi pada CKD kita nggak usah lagi lihat menuntun diet lagi. Jadi ya dari sini kan kita kelihatan problemnya apa. Jadi nanti di dalam tujuan dietmu kamu harus menyelesaikan dari problem. Karena jadi penurunan kebutuhan zat gizi spesifik berarti kamu harus tujuannya adalah jadi nanti dia harus ada benang merah di sini. Kayaknya tadinya belum ada benang merah. Yang NB 1.4 kurangnya kemampuan memonitor diri sendiri belum dimasukkan dalam tujuan dietmu. Padahal ini penting karena dia harus diberikan edukasi. Ya, itu kayaknya belum masuk. Jadi meningkatkan pengetahuan. Jadi kan etiologi kurang pengetahuan karena belum pernah diberi konsultasi. Jadi tujuanmu adalah meningkatkan pengetahuan, ya meningkatkan dengan memberikan edukasi terhadap meningkatkan pengetahuan dengan memberikan edukasi, memberikan informasi tentang makanan yang rendah rendah lemak jenuh, rendah karbohidrat murni kayak gitu. Kemudian di atas, kalau di atas kamu tujuannya apa tadi? Kayaknya belum nyambung ya. Coba di bawah tujuanmu. Ya. Memenuhi kebutuhan. Nah, ini memenuhi kebutuhan gizi dengan tidak memperberat kerja jantung. Mengurangi asupan ya. Memenuhi kebutuhan ya gizi dengan tidak memperberat kerja jantung. Ya kalau kamu diagnosanya tadi karena kalau ini nggak apa-apa karena apa? Diagnosanya sudah karena di atas kamu tidak menyebutkan jantung. Ujuk-ujuk muncul di sini. Kalau kamu tadi menyebutkan gangguan fungsi jantung, kamu bisa nulis di sini memenuhi kebutuhan zat gizi dengan tidak memperberat kerja jantung, kemudian memberikan makanan tadi apa rendah karbohidrat murni, rendah lemak jenuh untuk mengontrol gula darah, gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi sebetulnya bisa dimasukkan dalam satu, memenuhi kebutuhan zat gizi dengan memenuhi kebutuhan gizi dengan memberikan makanan yang rendah tadi karbohidrat murni, rendah lemak jenuh untuk mengontrol gula darah dan memberikan makanan tidak memperberat kerja jantung, misalkan gitu. Yang kedua, kamu kan problemnya juga, jadi utamakan kalau diagnosa gizimu 2, usahakan ya tujuanmu menjawab dari problem yang ada di dalam diagnosa. Yang kedua tadi adalah meningkatkan pengetahuan, ditulis di situ nanti. Kemudian syaratmu 25. Nanti energimu ini jangan ditulis energi 25 kilokalori, ini energi basal yang harus ada. Padahal kamu masih memperhatikan faktor aktivitas, kemudian usia, koreksi berat badan. Jadi nanti ditulis aja syarat adalah kebutuhan energi dihitung dengan menggunakan perkeni. Gitu. Perhitungan dengan cara perkeni. Ini untuk perhitungan protein, lemak, karbohidrat sudah benar. Kemudian lemak, nanti kamu ditulis di sini lemak jenuh diutamakan, lemak tidak jenuh atau seperti apa gitu ya. Ini sudah sudah dimasukkan ya. Nah ini kamu sudah nuliskan lemak jenuh 10%, trans berapa persen itu?
lemak tidak jenuh 15% dari total. Harusnya ini nanti di dalam rencanamu menu juga harus mencantumkan dari 25% itu yang jenuh itu berapa persennya. Kemudian yang tidak jenuh berapa, yang safa, pufa, pufanya berapa. Itu. Kemudian untuk natrium tadi kan nggak usah dimasukkan. Walaupun nanti dengan sendirinya sudah natrium sesuai dengan kebutuhan. Ya, gula nanti naik gula nanti nggak apa-apa dimasukkan di situ. Tapi nggak usah dibatasi penggunaan natrium. Ya, karena natriumnya sudah rendah. Terus ini perhitunganmu. Ya, di bawah, kecuali. Ya. Maaf ya, seperti juga ini maaf Bu Purna dan Mas Dian, kalau yang kemarin itu waktu kita menyelesaikan memang studi kasus perhitungan itu sudah benar. Saya kurang tahu kalau seperti CKD tadi itu kok jadi rendah. Padahal kalau yang sudah kita selesaikan sampai di akhir itu kebutuhan itu sudah benar, sudah sampai menghitung dengan CKD. Tapi seperti tadi kasusnya. Tapi saya juga kurang tahu kok jadi predialisis seperti itu. Kemudian contohnya juga seperti ini, kalau ini nanti adik aktivitas 10. Usianya ya, faktor stresnya 10. Kebutuhannya jadi sedikit sekali ya, di ini 1.200. Oh ya. Sudah benar untuk perhitungannya 1925. Soalnya untuk di jantung itu juga kita harus tahu prinsipnya juga tidak boleh diberikan langsung banyak ya, porsi kecil diberikan sering. Ya, slide selanjutnya. Yang itu yang Ibu komentari, oh ya di dalam rencana ini. Adik. Slide. Bentar, keluar lagi. Nah. Dalam perencanaan menu. Oh ya, perencanaan menumu tetap dibuat satu hari, tetapi ini yang dimasak gitu ya, atau gabungan sama teman-teman lainnya gitu ya, Bu Dura. Ini yang kelompok kami kan dapatnya makan malam, Bu. Untuk yang satunya ada yang gabungan dari kelompok. Oh gitu. Oke. Jadi ini yang dimasukkan dalam adik. Nah, nanti adik ketahui dietnya jantung 2. Nanti omelet telurnya itu apakah adik nyantumkan pakai kuningnya? Karena kalau di jantung itu kita tidak menggunakan kuning, kita pakai putih telurnya. Termasuk nanti kolesterolnya juga dihitung. Ya, standarnya tadi kolesterol lemak jenuh nanti berapa ketemunya, kemudian kolesterolnya juga otomatis ya. Jadi rolade tahu, oseng kabut ya. Cara olahnya nggak diolah digoreng ya, ini udah caranya. Roladenya dibungkus. Oh ya, Ibu tanyakan lagi, apakah ini ada cairannya, ada odem, ada asites, ada pembekakan di jantungnya, ada odem pulmo di soalnya. Tidak. Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Oh ya, baik. Kalau tidak Bu, ada. Ada kardiomegali. Oh, ada kardiomegali. Ya. Kalau ada kardiomegali berarti harus ada apa? Cairan harus dibatasi. Jadi kalau di jantung itu prinsipnya kan itu. Cairan bentuk makanannya juga ya nggak boleh ya. Nah, kalau ada kardiomegali berarti nanti adik harus hitung cairannya. Balan cairannya berapa. Ya. Jadi cairan harus dihitung juga. Gitu.
Jadi di depan itu nanti ada cairan. Walaupun kalau yang jadi masalah ini tadi, sebetulnya kalau di jantung itu tipenya adalah cairan natrium keseimbangan. Jadi kalau lemak ya lemak tergantung nanti hasilnya. Kalau nanti hasilnya ya memang lemak jenuh memang dibatasi, juga sumber kolesterol, tapi beda dengan PJK. Kalau PJK kan kolesterol yang jadi masalah adalah kolesterol dengan lemaknya. Tetapi kalau jantung ini adalah cairan dan natrium, tapi di mana ini natriumnya kan malah rendah, jadi kita nggak usah terlalu diberikan diet rendah natrium terlalu banyak, tetapi cairan harus dijaga agar tidak terjadi kepayahan lagi atau sesak terjadi sesak napas. Ya, dan jumlah makanan diberikan porsi kecil sering, prinsipnya karbohidratnya. Itu saja mungkin untuk cara monitoring evaluasinya. Berarti di jantung 2 ya dimasukkan. Nah ini penampakan di jantung 1, 2, 3 itu melihat dari aktivitas pasiennya. Jadi kalau pasiennya masih bed rest, itu kalau di ICU atau masih STEMI yang ada di ICU, itu bed rest itu kita berikan DG1, kadang sonda atau makin cair. Kalau nanti pasiennya sudah pindah di IMC, intermediate, di mana pasien itu sudah bisa beraktivitas di tempat tidur, miring kiri, miring kanan, tapi di tempat tidur aja kita bisa ditingkatkan menjadi DG2. Tetap kemudian kalau pasien itu sudah pindah di ruangan rawat inap, itu nanti bisa kita berikan DG3. Karena pasien sudah belajar ungkang-ungkang. Nah, kalau belajar ungkang-ungkang itu kita berikan di jantung 3. Jadi berdasarkan juga lihat dari fisik klinisnya, kemudian dari aktivitasnya juga untuk perubahannya, untuk penambahan DG1, 2, 3. Nah, nanti kalau di rumah sakit Pantirape kita masih menggunakan penuntun DIT lama, DG1, 2, 3, 4. Kalau yang pakai penuntun baru itu DG1 itu sama dengan DG2-nya ini, gitu ya. DG karena langsung cair. Kalau penuntun DIT baru itu langsung cair. Kemudian ada DG1, DG1 itu pasien sama dengan DG2. DG2 sama dengan DG3, DG3 sama dengan DG4. Gitu. Ya, slide selanjutnya kalau yang monitoring sampai dengan rencana monitoringmu. Yang di PPT belum dilampirkan, Bu, tapi ada di laporan. Oh iya, sudah. Ya itu yang penting dicek lagi apa yang ada dalam simptommu tadi dimasukkan. Baik, Bu. Yang jadi problem tadi, berarti kalau berat badan tidak, ya tidak usah dikaji. Kalau kemudian kamu nyantumkan tadi biokimia, tadi gula darah, sama troponin, berarti kamu masukkan gula darah sama troponin. Kalau fisik kliniknya, keluhannya pasien sama tadi ada tensi, atau tadi natrium ya, kalau ada natrium ya dimasukkan di situ. Kemudian kalau tensimu jadi masalah, masukkan untuk dievaluasi, kemudian sama asupan makanmu. Asupan makan ya termasuk asupan dari energi, protein, lemak, karbohidrat. Kalau nanti ada cairan ya masukkan dengan cairan. Kalau waktu kamu kalau ini ada CHF, masukkan dengan perhitunganmu dari awal kamu hitung cairan di standar pembanding itu ada perhitungan cairan, kemudian di perhitungan ada cairan, maka sampai dengan monitoring evaluasi kan tuh cantumkan cairan semuanya. Iya, itu aja. Kemudian bahan makanan, telur, nada. Ya. Kalau untuk bahan makanan tadi kamu udah sesuai tidak prinsip syarat yang ada di DM dengan di jantung sudah masuk semua. Labu kuning boleh,
tahu bisa, cuma telurnya tadi dicek sebaiknya menggunakan putih telur aja. Telur ya, Bu. Oh ya, Bu. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian, Bu Purna. Oke, terima Bisa kasih Bu. dilengkapi lagi, iya. Terima kasih Bu Dora, Bu Purna barusan pamit ada rapat di gereja. Nah, Oh ya. Bayu dan Siska selamat sudah bisa membuat laporan yang baik, praktikum yang baik juga. Tadi ada kolaborasi dengan kelompok lain. Beberapa poin dari yang saya tuliskan di catatan saya sudah disampaikan oleh Bu Dora dengan baik tadi tentang tensi dan biokimia. Jadi fisik klinik tensi yang tinggi tidak selalu signifikan dengan kadar biokimia natriumnya. Jadi kita bisa pilih-pilih. Nanti kalau kadar natriumnya rendah jangan dikasih diet natrium rendah karena nanti jadi hiponatremi. Terus tadi diagnosisnya sudah NI 5.4 kalau mau ditambahkan dengan NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait dengan zat gizi juga boleh. Terus DJ2 di Pantirapi masih menggunakan DJ2. Masih enggak apa-apa ini DJ2. Ya, masih menggunakan DJ2 karena nanti teman-teman juga prakteknya di Pantirapi. Jadi kalau menggunakan terapi yang buku terapi gizi yang baru sepertinya belum dilakukan ya Bu Dora ya. Belum dilakukan. Nanti nggak apa-apa. Ya, masih pakai yang lama, pakai DJ2 ini benar. Ya, masih pakai bukunya Sunita yang warnanya hijau. Iya, masih. Nah, itu tadi ada prinsip dietnya memang kolesterolnya diberikan terbatas. Nah, salah satu sumber kolesterol itu kan telur. Apakah di dalam membuat omelet dan rolade itu membutuhkan telur atau tidak? Silakan nanti teman-teman bisa diperhatikan. Memang itu lunak, itu bisa dikonsumsi dengan baik, tetapi apakah di situ ada telur atau tidak? Ada telur, ada kuning telurnya atau tidak? Kalau memang ada, sebaiknya dihindari. Terus tadi di bagian kadang kita lupa bahwa ketika kita melakukan asesmen fisik klinis ada pengukuran pengukuran fisik pemeriksaan penunjang. Di hasil kadang kita lupa bahwa ada pemeriksaan penunjang. Di situ ada tulisan bahwa di kasus soal adalah hasil fototoraks ada kardiomegali dan aterosklerosis pada pasien ini. Maka ini yang perlu kita cermati juga bahwa jantungnya dia itu membesar tadi karena memang kerjanya untuk memenuhi kebutuhan oksigen jadi kencang, tapi jadinya jadi serangan jantung tadi standar. Dan adanya aterosklerosis ini yang menjadikan salah satu tujuan dietnya adalah controlling tadi tentang lemak darah, kolesterol, asupan kolesterol sama ada aterosklerosis. Ada aterosklerosis sama kardiomegalinya. Jadi asupan kolesterolnya. Oh ya, kudu nggak tahu. Kalau ada aterosklerosis pakai kolesterol Pak Dian benar. Karena saya nggak tahu kalau ada aterosklerosis nggak ditampilkan. Kalau ada aterosklerosis nanti juga ada kolesterol berarti di NI 5.1 kamu cantumkan kolesterol dan lemak jenuh juga. Pembatasannya itu tadi ya, penurunan kebutuhan. Iya, ada pembatasan. Kebutuhan tadi tentang kolesterol. Sama tadi karena ya sudah semuanya sudah disebutkan. Itu paling nanti bisa untuk dapat kalian perbaiki secara mandiri, terus dipersiapkan karena bangsal ICCU dan ICU ini yang termasuk bangsal kritis itu salah satu bangsal yang bakal kalian kunjungi nanti Bu Dora ya. Bakal dikunjungi di Pantirapi, jadi pasti bakal ketemu orang dengan STEMI ini pasti bakal ketemu. Nah, tinggal nanti kondisi penyertanya seperti apa. Jadi di sini disebutkan ada GDS-nya sampai 379, jadi itu tinggi sekali. Ditambah aterosklerosis, jadi ada pembatasan gula dan kolesterol. Itu aja paling. Terus tentang kenapa tidak mencukupi kebutuhan gizi sehari pasien itu ya silakan kalian bisa cermati. Berarti gabungan antara menu makan siang, makan pagi, makan malam, snack itu ketika dijalankan dua kelompok belum bisa mencukupi kebutuhan. Itu paling. Terus Bu Dora, nun sewu sama teman-teman, ini kan kita jatahnya cuma sampai jam 10 untuk presentasi ini. Sedangkan jam 10 ada Bu Mirza Hapsari dari UGM mau mengisi kelas berikutnya. Jadi nun sewu sekali untuk kelompok ketiga kita rollkan ke hari besok, ke besok pagi.
Terus mohon teman-teman bisa gabung ke Zoom sebelum jam 8. Jadi nanti ketika jam 8 sudah bisa mulai masuk ke pembahasan kita. Tadi memang pembagiannya sekitar setengah jam, tapi ternyata memang ketika di kasusnya CKD itu tadi cukup menarik, banyak hal yang perlu didiskusikan, jadi memang memakan waktu yang lebih banyak. Tapi tidak masalah, seperti janji saya, ini diskusinya bukan cepet-cepetan, tapi yang penting dalam, dan kalian bisa siap. Karena nanti ini kita masih, kalau salah kita masih bisa perbaiki ya Bu Dora di sini. Iya, benar. Tetapi nanti ketika di klinik di rumah sakit, kalau salah ya kita hubungannya sama nyawa. Maka dari itu kita belajar dulu. Gitu ya. Semoga masukan dari Ibu Purna, dari Bu Dora, dari saya juga itu bisa membantu teman-teman semua dari podcast ini. Ya, gimana Ayu Sandra? Ayu Sandra mau ngomong Pak. Ini di jadwal itu sampai 10.50 loh Pak. Okay. Karena kita sudah masuk praktek. Oh ya, kalau Kak gitu, tetapi saya izin nih. Karena ini kalau gitu saya buat breakout. Oh, karena saya harus ke Panti Rapih sekarang nanti jam 10. Pripun bisa Bu Dora sendiri. Kalau mau enggak apa-apa. Ya, ini 10.50 waktu saya belum kerja, belum. Atau gimana ya? Gimana? Mau dilanjutkan? Nanti sore dilanjutkan. Nanti sore gimana? Lanjutkan sore aja, baik Pak. Gimana saya kan ini di DAD. Saya mau mengedukasi ke pasien dulu, mau konsultasi ke pasien dulu. Nanti sore kita sore ketemu lagi, Pak. Soalnya memang harus diselesaikan ya. Gimana ayo teman-teman sore nanti bisa? Gimana? Di atas jam 3. Seperti apa? Kalau saya sih nggak apa-apa, cuma nanti kan memang agak tabrakan dengan jam infeksi masak. Sore mau masak. Oh iya. Atau ini nanti selesaikan ya sudah. Berarti Bu Dora sendiri, Pak Dian nggak ikut? Saya ada konsultasi dengan itu Bu apa namanya Pak Bambang, dokter anak, Ibu Nur, Dokter Nur di CP4. Oh iya. Oh baik kalau begitu. Oke. Tapi ini saya breakout. Ada teman-teman yang bisa handle nggak ya? Saya tak coba hubungi PAK dulu. Ya ini karena 2018 sudah pada masuk di waiting list, jadi saya breakout nanti. Gimana? Silakan teman-teman bisa. Saya manut aja atau mau sore. Nanti kalau sore Pak Dian bisa jam berapa atau kalau mau? Saya sore langsung. Bisa Ibu. Sore saya bisa. Siang sore juga bisa. Siang sore bisa. Oh ya. Monggo. Oh gitu ya. Atau malam. Malam. Cuma saya kasih masukan, lupa adik-adik tolong tadi yang CKD itu buahnya apel, ada buah 3 kali sehari, apel, melon, sama pepaya. Tolong maksimal buah DAD itu 2 ya, tolong diperbaiki. Buah DAD nggak boleh terlalu banyak. Kemudian melon juga dibatasi, kadar kaliumnya juga tinggi. Hanya boleh sekitar 100 gram per hari. Gitu. Terus ini nanti gimana Pak? Harus dimulai apa nanti sore? Kalau sore saya mau lanjut kerja dulu. Oke. Pripun teman-teman, ini karena Bu Dora harus ke HD juga. Oh, ini saya sudah di HD. Oh, sudah di HD ya? Sudah di HD. Oh iya. Tapi belum ke pasien. Oh, belum ke... Kalau memang Ibu ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan Pak Dian memang tidak bisa mendampingi, sepertinya mau tidak mau memang nanti sore Bu Pripun. Nah, mau sore atau besok pagi. Jadi besok pagi ada 4 kelompok. Oh, tapi jadi 4 kelompok ya. Tapi jadi saya tuh mendingan sekarang ya. Kalau 4 kelompok soalnya besok. Coba saya diskusikan dengan atau sekarang kelas dulu Pripun Bu di grup biar untuk saat ini mungkin Ibu bisa melanjutkan pekerjaan, Pak Dian juga. Oke. Iya, terus nanti sore enggak apa-apa atau nek malam enggak enak ya Pak Dian. Kalau mau malam, saya sih enggak masalah Ibu Dora, tinggal teman-teman apakah. Nek malam gimana? Saya jadi tak pulang ke rumah dulu. Oh, nggih. Nek malam gimana? Kan tinggal 1 kelompok, nanti kita kurang lebih kan sekitar 30 menit toh. Nanti sekitar jam 7 gitu gimana? Untuk jamnya saya diskusikan dengan teman-teman. Dengan teman-teman ya. Ya, ini teman-teman di grup memang lagi diskusi soal itu, nanti kami kabari. Nanti kami kabari lagi. Ya, gitu. Gitu ya Pak Dian, kalau malam nggak